Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu dosen sekalian. Perkenalkan, saya Siti Naura Khalilah dengan NIM 01012823280999 Kampus Indralaya L2. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan hasil tugas metodologi penelitian bisnis saya dengan judul Dampak Penggunaan Paylater dan Literasi Keuangan Terhadap Kesehatan Keuangan Generasi Muda. Saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari penelitian yang saya lakukan. Latar belakang ini berawal dari pesatnya perkembangan teknologi digital yang telah mengubah banyak aspek dalam kehidupan, terutama dalam hal keuangan. Salah satu inovasi keuangan yang berkembang pesat saat ini adalah layanan pay later atau Buy Now, Pay Now, yang dapat disingkat BNPL, yaitu sistem yang memungkinkan konsumen untuk membeli barang sekarang dan membayarnya di kemudian hari. Di Indonesia, popularitas pay later semakin meningkat, terutama di kalangan generasi muda. Berdasarkan data dari PT Pevindo Biro Kredit atau ID Score, per November 2024 tercatat ada 16,5 juta pengguna layanan pay later. Menariknya, generasi Z, yaitu mereka yang lahir antara tahun 1997 sampai 2012, menjadi pengguna terbesar kedua, yaitu sebanyak 39,94%. Namun, kemudahan ini tidak datang tanpa risiko. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan paylater yang tidak terkontrol dengan baik dapat memicu impulsif buying, yaitu kecenderungan berbelanja secara emosional dan spontan. Jika tidak disertai dengan pemahaman yang baik tentang keuangan, maka dampaknya bisa sangat buruk terhadap kondisi keuangan pribadi. Di sisi lain, tingkat literasi keuangan di kalangan Gen Z masih tergolong rendah, yaitu dengan rata-rata hanya 44,04%, bahkan lebih rendah dari generasi milenial. Padahal literasi keuangan sangat penting untuk membantu seseorang membuat keputusan finansial yang sehat. Oleh karena itu, melalui penelitian ini, kita dapat mengetahui seberapa penting pemahaman mengenai bagaimana penggunaan paylater dan tingkat literasi keuangan berpengaruh terhadap kesehatan keuangan generasi muda saat ini. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama adalah bagaimana layanan paylater mempengaruhi kesehatan keuangan generasi muda. Kemudian, yang kedua, sejauh mana literasi keuangan dapat mempengaruhi kesehatan keuangan generasi muda. Yang ketiga adalah bagaimana hubungan antara literasi keuangan dan penggunaan paylater terhadap kesehatan keuangan generasi muda. Untuk mendukung penelitian ini, saya menggunakan Theory of Plain Behavior atau TPB sebagai grand theory. Teori ini dikemukakan oleh Esjen pada tahun 1991 dan digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia. Menurut TPB, ada 3 komponen utama yang mempengaruhi niat dan tindakan seseorang. Yang pertama, sikap terhadap perilaku atau attitude. Yang kedua, ada norma subjektif atau subjective norms. Dan yang terakhir adalah kontrol perilaku yang dirasakan atau perceived behavior control. TPB ini saya gunakan karena sangat relevan untuk menjelaskan perilaku finansial generasi muda, termasuk dalam penggunaan paylater dan pengambilan keputusan keuangan yang rasional. Selain TPB, saya juga merujuk pada konsep-konsep berikut ini. Yang pertama yaitu literasi keuangan, yang menurut Arianti pada tahun 2022 adalah kemampuan seseorang dalam memahami dan mengelola keuangan pribadi, termasuk tabungan, investasi, pinjaman, dan juga pengeluaran. Yang kedua ada paylater. Menurut Sari pada tahun 2021, paylater adalah suatu metode pembayaran berbasis kredit digital yang memungkinkan transaksi secara instan tanpa kartu kredit. Layanan ini kini ditawarkan oleh banyak platform seperti Kredivo, Akulaku, Shopee Paylater, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kesehatan keuangan. Menurut Anan et al. Pada tahun 2021, kesehatan keuangan adalah kondisi di mana seseorang mampu mengatur keuangan dengan baik, memiliki tabungan, kendali terhadap utang, dan kesiapan menghadapi kondisi darurat. Dalam penelitian ini, saya juga merujuk pada beberapa penelitian terdahulu sebagai landasan empiris. Beberapa di antaranya adalah, yang pertama, Susanti et al. Pada tahun 2024 menemukan bahwa Gen Z aktif secara finansial dan tingkat literasi keuangan mereka masih sangat rendah. Kemudian penelitian kedua oleh Fernando dan Sulastiningsih pada tahun 2024, mereka meneliti pengaruh layanan paylater dan literasi keuangan terhadap perilaku keuangan milenial di Yogyakarta. Dan hasilnya menunjukkan berpengaruh positif yang signifikan pada kedua variabel. Yang ketiga adalah penelitian dari Chaniago dan Suwaidi pada tahun 2024. Mereka meneliti bagaimana mahasiswa menggunakan Shopee Paylater. Literasi keuangan dan kontrol diri berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Nah, kemudian ada Anand et al. Pada tahun 2021 yang menyatakan bahwa literasi keuangan menjadi mediator penting dalam menjaga kesehatan keuangan selama masa krisis seperti pandemi COVID-19. Kemudian ada Avram et al. Pada tahun 2023 yang meneliti Gen Z di Amerika dan menemukan bahwa meskipun tidak selalu berdampak buruk, penggunaan paylater tetap memiliki resiko terutama terhadap impulsif buying. Dan penelitian terakhir, yaitu Runtuh pada tahun 2024, menemukan bahwa literasi keuangan dan teknologi finansial berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan mahasiswa. Semua temuan tersebut memperkuat urgensi penelitian saya dan menunjukkan bahwa literasi keuangan merupakan faktor kunci dalam menjaga kesehatan finansial, terutama di tengah kemudahan akses terhadap layanan keuangan digital seperti paylater.
Berdasarkan teori dan temuan penelitian sebelumnya, saya menyusun kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara tiga variabel utama, dengan X1 yaitu penggunaan layanan paylater, X2 literasi keuangan, dan Y kesehatan keuangan generasi muda. Maka, saya merumuskan tiga hipotesis yang akan diuji. Hipotesis pertama, yaitu penggunaan layanan paylater berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesehatan keuangan generasi muda. Hipotesis kedua, yaitu literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesehatan keuangan generasi muda. Dan hipotesis yang ketiga, yaitu penggunaan layanan paylater dan literasi keuangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesehatan keuangan generasi muda. Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan bersifat inferensial, yang berarti bertujuan untuk menguji hubungan sebab akibat antar variabel berdasarkan data yang diperoleh. Menurut Creswell pada tahun 2023, desain kuantitatif cocok digunakan saat ingin mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara statistik. Penelitian ini menggunakan alat ukur berupa skala Likert 1-5, di mana responden akan diminta menyatakan tingkat persetujuan atau frekuensi mereka terhadap berbagai pernyataan. Untuk indikator dari setiap variabelnya, yaitu variabel X1, yaitu penggunaan paylater. Yang pertama ada frekuensi penggunaan, jumlah cicilan, keterlambatan pembayaran, dan pemahaman bunga. Variabel X2, yaitu literasi keuangan, mencakup pengetahuan, sikap, dan perilaku keuangan seperti menabung dan mengelola pengeluaran. Untuk variabel Y, yaitu kesehatan keuangan, yaitu dengan mengukur stabilitas keuangan bulanan, tabungan, kendali utang, dan kesiapan menghadapi keadaan darurat. Dalam penelitian ini, populasi yang saya sasar adalah generasi muda dengan rentang usia 18-27 tahun atau generasi Z yang tinggal di Indonesia dan pernah menggunakan layanan paylater seperti Shopee Paylater, Kredivo, Akulaku, GoPaylater, dan lain sebagainya. Sampel penelitian ini berjumlah 100 responden yang diperoleh melalui teknik non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Data dikumpulkan menggunakan kuesioner online berbasis Google Form agar menjangkau responden yang lebih luas dan efisien. Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya adalah melakukan uji validitas dan reliabilitas. Uji validitas konstruk dilakukan dengan metode percent product moment yang bertujuan untuk melihat apakah setiap item kuesioner mampu mengukur konstruk teoritisnya. Jika R hitung lebih besar daripada R tabel dan nilai signifikannya lebih kecil daripada 0,05, maka item dinyatakan valid. Uji reliabilitas dilakukan menggunakan Cronbach Alpha. Suatu konstruk dinyatakan reliable apabila nilainya lebih besar atau sama dengan 0,60. Jika nilainya di bawah itu, maka item dalam konstruk tersebut akan ditinjau ulang atau dihapuskan. Untuk menganalisis pengaruh antar variabel, saya menggunakan yang pertama itu statistik deskriptif, yang kedua uji validitas dan reliabilitas, yang ketiga itu uji asumsi klasik, kemudian melakukan uji regresi linear berganda untuk mengukur pengaruh simultan dan parsial antara X1 dan X2 terhadap Y. Model persamaan regresi yang digunakan adalah Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1 ditambah beta 2 X2 ditambah error. Di mana Y adalah kesehatan keuangan, X1 adalah penggunaan paylater, X2 adalah literasi keuangan, beta 0 adalah konstanta, beta 1 dan beta 2 adalah koefisien regresi masing-masing variabel, dan yang terakhir E adalah error atau sisa. Kemudian ada uji T atau uji parsial yang dilakukan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah. Hasil uji T menunjukkan bahwa variabel penggunaan paylater memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 yang berarti berpengaruh negatif signifikan terhadap kesehatan keuangan, dan variabel literasi keuangan juga memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05 yang berarti berpengaruh positif signifikansi terhadap kesehatan keuangan. Kemudian ada uji F atau uji simultan yang digunakan untuk mengetahui pengaruh kedua variabel secara bersama-sama terhadap kesehatan keuangan. Hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi kurang dari 0,05 yang artinya penggunaan paylater dan literasi keuangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kesehatan keuangan generasi muda. Dan yang terakhir, untuk mengukur seberapa besar kontribusi kedua variabel terhadap variabel dependen digunakan koefisien determinansi atau R besar kuadrat. Sebagai penutup, saya ingin menekankan bahwa penelitian ini penting dilakukan karena penggunaan layanan keuangan digital seperti paylater itu semakin masif di kalangan generasi muda, namun tidak diiringi oleh pemahaman keuangan yang memadai. Literasi keuangan itu menjadi kunci dalam membantu generasi muda untuk membuat keputusan finansial yang lebih bijak agar terhindar dari jebakan utang dan tekanan keuangan yang berkepanjangan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.